Terima kasih Nana Fiska dan juga para analis yang sudah memberikan semua analisanya. Kita bakal menyaksikan 3 game terakhir. 1 Erangel dan 2 kali Miramar. Ada berapa star juga Kenia yang bakal menemani kalian di 3 match terakhir ini. Ya, untungnya ada VAR ya. Untungnya ada VAR. Itu yang ngebuat situasinya jadi fair. Kita bisa tahu kejadian seperti apa. Tapi Vitality masih berburu elimination yang lain lagi. Kali ini mereka menargetkan pemain-pemain dari tim DNA yang sudah mulai bertengger di tempat yang akan dipush oleh tim Vitality. Luva sempat mendapatkan 1. Rezak tumbang, kali ini Federales akan menjadi ujung tombak dari tim Vitality. Luva diamankan karena Exal memberikan backup di waktu yang tepat. Tapi masih ada Mythica yang mencoba mengganggu dari bagian lain lagi. Belum ada revive yang dilakukan oleh tim Vitality kali ini. Masih ada delay, ada Overcraft yang sudah mulai mendekat. Kali ini Exal yang bakal diincar. Mencoba turun dari Overcraft-nya karena di dalam Overcraft bisa memberikan tembakan sementara dari Exal. Akan berfokus untuk bisa mendapatkan confirm elimination. Belum ada penyelamatan menuju ke arah seorang Rezak, tapi bakal ada tembakan komit menuju ke arah Overcraft yang daratan di berputar-putar. Kang sudah mulai turun dari arah mobilnya. Kenji atau Kang ini namanya. Terserah spellingnya bakal seperti apa, tapi granat yang dilemparkan membuat Kenji tumbang. Kali ini hanya Mythica yang tersisa di balik-balik dari bangunan yang akan dicari. Kenji merengek dia untuk diselamatkan. Tapi Mythica masih mencoba untuk memberikan sebuah perlawanan dengan 1 buah granat yang akan coba dimasak. Hati-hati Vitality, harus ada revive cepat untuk bisa menyelamatkan seorang Rezak. Tapi alhamdulillah berhasil ada revive yang sudah dilakukan oleh Vitality. Yap, itu dia akhirnya revive berhasil dilakukan dan Kenji saat ini masih tergedok langsung di confirm elimination pointnya oleh seorang Axel menggunakan DBS lagi dan lagi point elimination dari Vitality, tapi Axel terkenok oleh sebuah granat lagi dan lagi terkenok. Axel harus tarik mundur terlebih dahulu, tapi lihat pergerakan dibangun oleh seorang Mythica menggunakan 1 buah shot dan knockout. Di sana Speednya bahkan mendapatkan 1 player kembali. Rezak menggunakan senjata akan Speednya. Player kedua Federales langsung ditumbangkan kembali. Spista yang menjadi last man standing begitu ganas. Vitality hanya menyisakan seorang Rezi seorang diri, bahkan tim Ida sudah mengintai dari area perbukitan. Aduh, tolong ditahan. Memang peringkat 1 memang, tapi tolong nafsunya ditahan. Jangan geragas-geragas banget, jangan jumawa-jumawa banget kali ini. Malah Vitality yang saat ini malah dibuat bonyok, hanya menyisakan 2 pemain saja. Untungnya Excel masih bisa diselamatkan. Rezi yang tumbang di awal tadi terkena lemparan dari Panci malah menjadi penyelamat untuk merevive seorang Excel. 6 elim emang udah dikumpulin, tapi kalau terlalu confidence kayak gini nggak kekontrol sih. Harap-harap cemas tentunya untuk Vitality dan untuk kita semuanya. Memang kita suka cara mainnya agresif, kita suka, tapi kalau terlalu agresif dan tidak mempertimbangkan adanya backup dan juga tidak mempertimbangkan adanya third party yang datang, ini bakal berbahaya untuk Vitality. 2 pemain tersisa, Spica yang akan coba untuk dicari. Gua kira tadi DNA tinggal last man standing, tapi ternyata Split yang mereka mainkan membuat mereka bisa melakukan backup satu persatu. Sambil menunggu aksi dari arah Vitality, kita bakal melihat juga di mana God kali ini yang akhirnya bisa diamankan juga karena Hora. Ada Novir yang mendapatkan 1 pemain tersebut. Sky butuh diselamatkan, Novir bakal menjadi pemain terakhir. Ada 1 roster yang datang dan Hora pulang sudah menuju ke arah lobby. 1 tim hilang di menit ke-8. Arah lainnya di mana Alpha 7 nampaknya masih di arah lain, tapi ternyata di sisi lain TKP lainnya tim Vitality. Rezi sudah terkenok di sana. Spica lagi dan lagi mendapatkan 1 player dari tim Vitality. Coba untuk mengocok kembali, mereload kembali peluru yang berada di 1 buah senjata shotgun di lantai 1 itu, tapi Axel masih coba untuk menjoning saja menggunakan beberapa peluru dari AUG-nya. Lihat DBS-nya juga coba untuk mainkan. Itu dia akhirnya pulang. Tautunya Dobnes menuju ke arah lobby di tangan tim Vitality. Sedikit untuk melakukan setup. Ada beberapa upaya yang sedang dimaksimalkan kali ini. Naik menuju ke bangunan lantai 2-nya. Belum ada terspot. Pemain dari arah tim lawan juga yang masih mondar-mandir tadi. Belum ada komitmen untuk commit fight di antara kedua tim ini, tapi Moskow semakin kelihatan posisinya. Yap, tapi Moskow coba untuk healing terlebih dahulu dengan 1 buah boostingan, 1 buah medkitnya maksud saya di lantai 2. Tapi Moskow nampaknya begitu jauh posisinya dari beberapa rekannya yang justru sudah tarik mundur menggunakan sebuah vehicle coba mengamankan daerah bukit. Mungkin flank nampaknya yang coba untuk diupayakan, tapi nampaknya dari Moskow harusnya agak begitu jauh posisinya untuk tercover dari teman-temannya sejauh ini, bahkan agak sedikit kelimpungan juga
juga. Tapi justru Aleko Kelihatan. mendapatkan satu player dari ETS dan granat produk di sana. Tapi sayangnya hanya memberikan beberapa splash damage menuju Masko. Ini 721 udah mulai kelihatan ya, tapi belum ada komit yang mereka mainkan juga, masih menggocek-gocek manja saja, memberikan gangguan-gangguan step yang didengarkan dari bagian lantai 2. Nasr kali ini akan kembali lagi untuk naik, tapi ada satu buah lemparan granat yang akan dilemparkan menuju ke bagian lantai 2, masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari ETSA yang ada di arah atas. Akan ada komit push yang coba mereka lakukan kali ini, tapi ada delay juga yang terjadi di bagian lantai 2-nya. Nasr bermain di arah balkon bersama dengan seorang APK atau Krino. Bersabar mereka, Aleko datang untuk memberikan backupnya. Granat bakal dilemparkan, tapi ternyata Krino kembali lagi masuk ke dalam rumah. Sementara Nasr ada di bagian atap. Satu buah granat dilemparkan, Aleko tahu di mana Nasr berada. Langsung dibungkam satu pemain dari tim ETSH. Bahkan ternyata Krino di sisi lain bisa mendapatkan trade talk, walaupun Masko pada akhirnya juga bisa mendapatkan satu persatu pemain lain yang ada dan dimiliki oleh ETSH. Ya, padahal tadinya posisinya lumayan agak terjepit dari Nasko seorang diri yang berada di lantai 1. Tapi ternyata lihat bagaimana backup yang dilakukan oleh rekan-rekannya begitu cepat. Sehingga memberikan perlawanan yang begitu kuat juga terhadap tim ETSA. Dan justru ini membalikan keadaan. Justru rumah tersebut, rumah yang saat ini diduduki, sudah dikuasai oleh tim 721. Tapi kita melihat di kill feed barusan bahwa Vitality Axel mendapatkan satu player dari tim Ida Swajin. Nampaknya sudah terkenok di arah sana. Ya. Di area jembatan menjadi begal-begal saja. Dan sudah menspot tim HC. Dua player bahkan satu AZM yang sudah dikeker-keker saja dengan M4 kali 6-nya. Masih belum ada tembakan yang coba untuk dilemparkan. Tapi kita lihat bagaimana HC Vin tertangkap oleh seorang Lost dari S7 menggunakan DPS-nya. Lost masih 1v1 tapi kalah dengan S12 ke seorang Jensen. Lost langsung kau dipulangkan menuju ke arah lobby dan S7 hanya menyisakan seorang Hamsik dan berada di atas sana. Agak YOLO memang split yang dimainin sama S2G. Nekat mereka untuk melakukan sebuah split yang geragas, tapi lihat dari Rezi yang tumbang begitu aja untuk masih ada Excel yang memberikan backup. Excel bertahan seorang diri, bakal langsung ngeker menuju ke pemain-pemain yang datang, menuju ke komen mereka. Cici akan dikejar satu pemain lagi, bakal turun dari mobilnya, tapi ternyata Excel miss the target, tracking yang tidak sempurna. Menggunakan beberapa vehicle di area selatan. Ya, akan ada pertemuan di antara kedua tim ini. Sudah mulai turun dari mobilnya, di mana kali ini Saumai dapetin satu pemain dari Ida. Sudah dikenok tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Sementara Godlike masih kelimpungan, masih bingung mana yang bakal mereka incar terlebih dahulu. Karena tiba-tiba ada Titi yang ada di depan mereka juga. Alpha 7 sedang dibuat pusing oleh tim yang lain lagi. Revo miss the shot untuk bisa mendapatkan pemain dari Godlike yang tiba-tiba mendekat begitu saja. Untuk Godlike bisa mendapatkan satu pemain dari tim Alpha 7, Revo dan juga Guizhou. Bahkan langsung diamankan. Revo sudah dipanis, Guizhou juga sudah dipanis. Ada elimination yang bertambah, tapi lihat perjuangan dari Alpha 7 yang masih belum berhenti karena masih menyisakan obscure menjadi pemain terakhir. Tapi sudah mulai ketahuan oleh Godlike yang ada di bagian atas. Tembakan datang dari bagian sebelah kiri. Ternyata Saumai bisa mendapatkan pemain terakhir dari Alpha 7. Ada keberapa, tapi dengan tabungan-tabungan poin yang sudah didapatkan oleh Vitality, oleh AI, ini harusnya bakal membuat mereka agak nyaman supaya mereka bisa agak lebih tenang untuk bermain di hari kedua besok. Berbeda halnya dengan City yang saat ini masih berjuang supaya mereka bisa masuk menuju ke arah top 5, mendekatkan poin mereka menuju ke arah top 5 ataupun bisa men-settlekan posisi mereka supaya bisa bermain di survival stage. Tapi lihat dari City, backup yang mereka mainkan di Evis kali ini bisa mendapatkan satu pemain dari Godlike Power. Langsung dipulangkan begitu saja. Ada backup yang coba mereka mainkan, tapi ternyata malah Evis yang dibuat tumbang begitu saja karena Efek datang untuk bisa mendapatkan pemain dari Godlike. Tapi lagi dan lagi Saumai yang menjadi penyelamat untuk tim Godlike. Saumai, tapi ternyata Saumai harus terkenok juga dari sisi lainnya, di mana Mormon mendapatkan seorang Saumai dengan satu buah senjata AUG dari arah lain EA. Mereka nggak mau ketinggalan sebuah momen yang begitu cantik ini, harus dimanfaatkan segera dan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Arena yang tadi sudah mendapatkan winner chicken dengan dinner di match yang pertama dengan 29 elimination point. Dan saat ini mereka gak mau lagi buat meninggalkan atau menghilangkan kesempatan-kesempatan tersebut. Karena match sebelumnya mereka tidak berhasil untuk men-secure elimination point bahkan sampai ke late game dengan baik. Yes, Circle yang akan segera bertutup juga. Sudah mulai bergerak circle-nya di mana Godlike
yang masih membuka genderang perang mereka. Kali ini Arena yang mereka preteli 1 bersatu 2 dari pemain Arena sudah hilang. Joker tersisa bersama dengan Morman kali ini menjadi ninja di dalam sebuah smoke. Entah akan ada pergerakan seperti apa yang mereka mainkan, sementara Godlike yang masih memainkan split-split dari 2 pemain yang tersisa. Ya, ada di balik sebuah pohon, smoke juga sudah di pop up. Cukup banyak tim yang akan tertuju menuju ke tempat di mana Godlike berada. Karena Godlike benar-benar jadi gatekeeper banget untuk Yangon Galacticos, untuk Arena yang mencoba entry dari bagian selatan. Bahkan ternyata Cyclone mencoba untuk menyapu 1-1 smoke yang dibuat oleh Arena tadi. Morman langsung gaspol dengan baginya berpindah menuju ke tempat yang lain lagi. Terspot di mana Morman berada. Marking sudah diberikan. Enemies ahead, sudah masuk infonya menuju ke pemain Yangon Galacticos yang lain. Tapi belum ada follow up tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Mereka lebih memilih untuk bersabar, masuk perlahan-lahan karena mereka tahu masih ada lock yang dilakukan oleh Godlike. Yap, tapi cukup membingungkan juga nampaknya bagi tim Arena karena maju sedikit menuju ke arah circle zona itu sudah mulai terspot untuk tim-tim yang berada di area utara. Tapi lihat bagaimana Gods, mereka nggak mau membiarkan 2 tim raksasa ini Arena dan juga Yangon Galacticos coba untuk mendobrak masuk. Mereka terus saja men-zoning out. Bahkan Joker justru mendapatkan 1 player mania dari tim God. Joker langsung men-secure 1 elimination point menuju ke kantongnya. Ini pertahanan dari Godlike, mereka sudah mulai runtuh perlahan-lahan. Ya, udah mulai berpincang-pincang lagi last man standing. Tapi Joker sudah kelihatan di balik sebuah pohon. Respon cepat dilakukan juga oleh pemain dari Yangon Galacticos. Tapi malah Marnet yang mendapatkan elimination tersebut atau mendapatkan knockdown tersebut. Semakin pincang Arena, hanya Morman yang tersisa kali ini. Udah ketahuan juga posisi dari Morman, tapi ada sebuah spekulasi granat yang coba di set up oleh pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Bahkan tidak hanya Yangon Galacticos, ada lockdown juga yang dilakukan oleh Cianba tadi menuju ke arah Morman. Morman akan melakukan sebuah pergerakan dengan baginya. Kembali ada sebuah check sheet yang dimainkan, tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan Morman. Udah mulai terspot, belum ada elimination yang berhasil dilakukan menuju ke arah Morman. Tapi akhirnya Cyclone bisa mendapatkan Morman. 5 tim tersisa di menit ke-24. Yap, ini pergerakan yang dilakukan oleh Arena juga menjadi begitu terjepit, menjadi begitu terhimpit dan begitu terbatas karena banyak sekali tim-tim yang sudah mengitari di sekitar dari tim Arena. Maka hal itulah yang membuat mereka harus pulang di attack yang ke-6. Tapi juga kita menuju ke area jarum jam 7 di mana Yangon Galacticos sudah men-spot 1 player di area depan sana. Ada Admino dari tim Godlike yang tadi sudah mempertahankan defenders dari Arena mereka sejauh ini, tapi langsung dipulangkan begitu saja karena Cyclone dengan senjata Scar L-nya langsung to the point memulangkan last man standing dari Godlike Esports. Yangon Galacticos sudah mulai bangkit kali ini, juara di tahun lalu. Tadi sempat juga mereka coba untuk melakukan steal elimination point menuju ke tim Godlike. Tapi lihat bagaimana Rita dari tim Ida. Satu shake yang sudah dimanfaatkan oleh seorang Rita sudah diketahui. Tapi lihat bagaimana ternyata bukan granat yang dilemparkan oleh tim Nongshim. Justru Molotov dibakar. Terus-menerus panas. Tapi ternyata justru api-api tersebut berada di area luar dari shake yang sudah diduduki oleh Rita. Ya, gagal masuk tadi berarti karena ventilasi. Rita masih selamat untuk sementara ini, tapi Nongshim tahu ada 1 pemain di dalam dari shake ini. Exi yang masih merespon di mana Rita berada, tapi lihat Rita memasak sebuah granat, bakal ada timing net yang bakal dilemparkan menuju ke bagian luar. Exi dalam bahaya, pantulan granat langsung dilemparkan, tapi Exi masih bisa memepet menuju ke tembok menghindari granat tersebut. Exi udah semakin tahu ada orang di dalam dari shake ini. Exi menunggu momentum, dia menggunakan GS9-nya, cicilan damage belum terlalu signifikan, jumpshot juga masih belum terlalu maksimal, double pick akhirnya dilakukan dan Hyunbin bisa memberikan follow up. Rita pulang ke arah lobby. Yap, itu dia dari tim Nongshim. Begitupun dengan Tian Bilu mendapatkan 1 player dari Smile. Yangon Galacticos pertahanannya sudah mulai sedikit runtuh karena Smile sudah tersungkur. Lihat bagaimana Tianba. Mereka gak mau melepaskan beberapa hujan-hujan granat yang coba untuk diarahkan menuju ke tim Yangon Galacticos. Meledak juga. Granat selanjutnya masih tidak bisa mendapatkan Marnet karena Marnet sudah melemparkan 1 buah granat counter yang coba untuk dilemparkan menuju ke area Tianba. Acing coba untuk nge-prone terlebih dahulu, tidak mendapatkan kembali 1 knock dari arah tim Yangon Galacticos. Masih selamat ya pemain dari Yangon, cuma low health doang, tapi granat akhirnya connect. Romeo tumbang, granat yang brilian banget, mendapatkan 1 pemain dari Yangon Galacticos. Masih mengincar Marnet, tapi ternyata Smile tersandwich di bagian lain lagi. Nongshim mendapatkan vision berjuara Yangon Galacticos. 2 sudah terhimpit, 2 sudah dipulangkan, tinggal 2 pemain lagi yang tersisa dari Yangon Galacticos. Marnet berusaha bertahan di balik dari Mirado yang dia punya. Belum ada laju push yang dilakukan, tapi harus berpacu dengan Blue Zone. Sudah mulai bertutup juga Marnet. Healingnya berhasil dimainkan. Berpindah menuju ke mobil yang lain lagi. Romeo masih merengek untuk bisa diselamatkan. Tapi lihat TZ.
Granatnya sudah cukup matang, harusnya bakal dilempar ke arah pertahanan dari Yangon Galacticos meledak dan akhirnya bisa memulangkan atau mendapatkan satu knockdown lagi menuju ke arah Yangon Galacticos. Cyclone akan menjadi pemain terakhir, tapi ternyata TZ dibuat mundur karena Tianba menembak hovercraft-nya. Yap, tapi itu adalah keputusan yang sangat baik yang on Galacticos Romeo didapatkan oleh Tianba QCZ. Sudah terkenal kembali, hanya misalkan last man standing Cyclone. Lihat bagaimana granat yang dilemparkan oleh seorang TZ. Sedari tadi nggak mau dilepaskan. Ini Marnet harus segera di-revive, tapi nampaknya revive sulit untuk diupayakan bagi Cyclone karena posisinya sudah terlock habis-habisan oleh Tianba dan juga Nongshim. Tapi Hyunbin mendapatkan satu player dari tim Tianba menggunakan sebuah molotovnya. TZ masih menjaga di area atas dan Yangon Galacticos pulang seutuhnya di stack yang ketiga. Yangon sudah pulang, tinggal dua tim yang tersisa. Nongshim sudah membuka genderang perang mereka, bahkan Nongshim sudah mendapatkan satu knockdown dengan satu buah util yang dilemparkan ke arah Tianba. Melihat posisi gancet dari dua pemain Tianba, namun ternyata tracking dari TZ masih agak sedikit terlambat. Hyunbin dengan P90 yang kembali lagi dengan beraksi untuk dapetin satu knockdown tambahan. Tinggal QCCC yang tersisa kali ini, dan winner chicken dinner back to back chicken untuk Nongshim di game yang keempat.